Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bukan hanya itu, di situ ada tahu pocok, tebu cucuk kesukaan Safira. Berjalan beriringan, Safira langsung berlari di depan. Dia sangat senang kutawarkan tu pocok, dipaksanya Rani ikut ke warung pecal itu. Bibi sudah tahu hubungan kita. Bisikku saat melangkahi garis 16. Sudah, kata Rani. Kapan? Kejarku. Tadi malam, bisik Rani. Adi dan Pacik, tanyaku khawatir. Belum, bisik Rani senyum menatapku. Pun Raman dan Ibi remelah. Kejarku lagi sambil mengikuti Rani menuruni jalan setapak di antara semak-semak. Juga belum, jawab Rani memegang lenganku karena nyaris tergelincir. Safira tertawa melihat Rani hampir tersungkur di jalan licin itu. Rani kesakitan, dia jongkok, mengurut mata kakinya. Kubantu, dia menolak, katanya sudah sembuh. Kami berdiri di samping kubangan kecil berair kuning. Kulihat Safira sedang melempari kodok kecil dengan kerikil. Lalu kutanya Rani, kenapa memakai kebaya lembayung? Dia terdiam. Menurutnya, kebaya lembayung menyisakan kenangan indah di Tanjung Pedemon. Kenangan tak terlupakan sampai kapanpun, desisnya menatap bola mataku dengan energi asmara penuh. Ceritanya, kenangan kebaya lembayung sudah disampaikan kepada Inen Adi. Makanya, Inen Adi meminta Rani memakai kebaya itu pada pertemuan hari ini. Bahkan, setibanya di arena pacuan kuda, Inen Adi segera menyuruh Rani menjumpaiku. Ditambahkan bidadari dari Pedemon, sudah memberitahu semua hasil dialog saat murojok tengah malam itu. Sejatinya, sebagai bibi, Inen Adi harus berada di kamar Rani. Memfasilitasi dialog kami. Sayang, rumah mereka lintas danau. Karena itu, romantisme murojok hanya dirasakan kami berdua. Rani wajib meneruskan hasil dialog malam murojok kepada sang bibi, Inen Adi. Tak lebih tak kurang sekata pun, sehingga transkrip dialog kami sudah terekam di otak sang bibi. Begitulah tradisi di negeri itu. Inen Adi sampai haru, imbuh Rani. Sangat mendukung hubungan kami. Berjanji secepatnya menginformasikan kepada kedua orang tua Rani. Kenapa harus bibi yang sampaikan? Dalam tradisi di sana, kemali atau tabu apabila seorang gadis menyampaikan kisah asmara kepada ibu kandung. Tempat curhat dan mengadu hanya bibi, adik atau kakak dari bapak. Makanya bibi sering menjadi mak comblang bagi ponakan. Bahkan penghubung dengan lelaki idaman, termasuk dengan kedua orang tua sang ponakan. Kalau begitu, hubungan kita bukan rahasia lagi, kataku. Benar bang, jawab Rani membiarkan rambut panjang hitam dihempas angin. Sekiranya mawar merah gagal kupetik, bagaimana? Tanyaku terkait kemungkinan Pun Raman dan bibi remelah tidak merestui hubungan kami. Bawalah bersamamu bang, jawab Rani. Kawin lari, tanyaku memastikan. Benar bang, tegas Rani sambil menatap mataku. Kedua orang tuamu akan sedih, kataku membalas tatapannya. Hidup ini pilihan bang, kata Rani. Daripada semua harus bersedih, tambah Rani dengan suara bergetar. Aku terdiam. Rani membatin sambil memetik daun tanaman semak. Tiba-tiba keheningan itu dikejutkan pekikan Safira, memanggil dari sebalik kubangan. Memintaku membeli tu pocok. Kami berjalan menuju warung pecal sawi Nimo. Kupesan 2 porsi pecal sawi Nimo dan 3 gelas cendol tape. Safira tidak suka pecal, dia mau cendol dan tu pocok. Sehari-hari, penjual pecal sawi Nimo ini, buka warung di pasar pagi Bale Atuh. Setiap pacuan kuda, dia buka warung kaget di tempat ini. Pecal buatannya cocok dengan seleraku, rebusan sayur lembut, bumbu kacang banyak. Paling istimewa, rasa dan aroma sawi Nimo penguat selera.